Jadi data di dalam network drive sudah bisa berhasil kita sinkronisasi dengan web dan juga langsung ke dalam PC atau laptop teman kita tanpa dia membuka web OneDrive. Cara sinkronisasi OneDrive untuk backup network drive. Jadi maksudnya data kita yang ada di network drive kantor di dalam server yang hanya kita yang bisa mengakses. Mungkin ada folder tertentu yang kita mau bagikan atau share ke orang lain dan langsung masuk ke PC atau laptop mereka masing-masing. Sehingga data akan otomatis terupdate jika ada perubahan dan langsung sinkron dengan laptop atau PC dari rekan-rekan yang kita mau bagikan datanya. Jadi di sini kita lihat dari jendela sebelah kiri atas ini adalah Windows Explorer untuk berisi network drive, namanya N. Kemudian di bawah sini ini adalah Windows Explorer untuk nanti kita lihat proses sinkronisasinya. Kemudian di atas kanan ini adalah browser yang berisi contoh untuk user yang akan membagikan datanya. Kemudian sebelah kanan bawah ini berisi browser yang akan menerima datanya. Jadi nanti dua akun ini, yang atas dan bawah ini, akan berbeda. Kita mulai. Nah, ini Anda menjelaskan sudut kanan atas ini adalah web OneDrive tadi yang akan sharing. Ditandai dengan warna merah. Kemudian setelah login, nah kita lihat. Nah, di sini barusan kita lihat di sini ada penggunaan dua OneDrive client, desktop client. Jadi ini kita login dulu untuk pengguna yang akan sharing. Login sesuai akun yang dimiliki. Sebelumnya pasti kita harus menginstal dulu untuk si OneDrive desktop client ini ya. Biasanya sih di Windows 10 sudah ada default bawaannya. Ini kita tinggal next aja. Ya. Nah, di sebelah kiri sini kita lihat muncul suatu drive OneDrive yang barusan kita daftarkan. Saya reply sedikit. Nah, ini baru muncul. Baru terbentuk ya. Nah, di dalamnya masih kosong. Kita masuk, dalamnya masih kosong. Sesuai dengan yang di atas kanan ini, sesuai dengan browser. Sekarang kita mau bikin folder di dalam Windows Explorer ini, jadi kita sebetulnya tidak akan perlu mengakses lewat browser untuk nantinya. Jadi kita semua akses bisa lewat Windows Explorer, lokal hard disk laptop atau PC kita. Kita bikin folder baru. Di sini contohnya adalah penawaran subcon ya. Jadi folder ini nanti yang akan muncul di dalam OneDrive webnya juga. Setelah kita bikin, kita synchronize. Nah, nanti ini ada proses ya, ada butuh waktu. Jadi kita sekarang mencoba membuat symbolic link untuk menghubungkan antara data di network drive
dengan lokal hard disk kita. Jadi sifatnya ini bukan mengcopy data atau bukan duplikasi data, jadi tidak akan memakan storage atau penyimpanan kita ya. Kita masuk. Di sini kita mengcopy nama folder tadi beserta dengan alamat-alamatnya supaya kita tidak salah ketik nanti di command prompt. Copy. Kemudian kita panggil Windows command prompt di sini. cmd. Nah, jangan lupa untuk menjalankan sebagai administrator. Tampilannya seperti ini, seperti DOS zaman dulu ya. Kemudian kita ketik mklink atau maclink. Jadi ini adalah suatu fitur symbolic link di dalam Windows atau di operating system ini. Kemudian kita lakukan format /d, kemudian folder tujuan, kemudian folder asal, semuanya dikasih tanda kutip. Tadi kita sudah mengcopy folder tujuan, nanti kita paste di sini. Ya, seperti ini tadi, yang tadi barusan di copy dari alamat yang ada di belakang Windows yang sebelumnya. Nah, sementara itu, sebentar lagi ini yang tadi kita synchronize untuk folder yang tadi baru kita buat di sini, nanti akan terlihat di sini muncul di dalam webnya. Ya, ini barusan muncul. Kita lihat. Ya, ini sama dengan yang tadi folder di sini yang kita bikin ya. Jadi itu sudah mulai berjalan proses sinkronisasinya. Kemudian sekarang tadi kita sudah masukkan folder tujuan, kemudian sekarang kita cari folder asal network drive yang ada di server. Kita masuk ke cari lokasi yang dituju. Nah, dari sini kita akan mengcopy nama foldernya biar persis. Kita paste di selanjutnya dari folder sebelumnya yang belum selesai tadi, sehingga nanti nama folder yang baru itu akan sama dengan yang ada di network drive yang menggunakan symbolic link barusan. Jangan lupa ditutup tanda kutip. Kemudian kita ke folder asal. Semua alamat yang di atas ini yang di dalam network drive tadi kita copy supaya tidak salah. Dan kita paste di sini. Kita tutup tanda kutip, kita enter. Di sini dikasih tahu sudah jadi symbolic link. Ya, kita perhatikan di sini. Ini adalah hasil symbolic link tadi yang sesuai dengan nama yang tadi kita paste di sini. Ya. Jadi di sini ada tanda seperti shortcut. Jadi ini sebenarnya tidak menyita hard disk sama sekali. Jadi ini seperti shortcut. Nanti di dalam sini adalah isinya file-file yang ada di dalam network drive tadi. Di sini juga terlihat. Kita perhatikan. Kita synchronize. Nah, ini adalah proses yang bekerja yang dilakukan oleh desktop client. Kita bisa lihat proses-prosesnya di sini. Kita bisa pause, kita bisa atur network speed-nya. Ini kemudian kita coba synchronize lagi, merefresh. Itu waktu. Ya. Yang ini tadi adalah hasil dari symbolic link, folder symbolic link yang tadi sudah kita buat di dalam drive lokal kita dalam Windows Explorer
sudah otomatis terupload ke web. Jadi dengan desktop client tadi otomatis sinkronisasi sudah dilakukan. Kita lihat dalamnya. Ini sudah sama dengan yang di network drive. Sebetulnya ini membaca dari yang sini, tapi yang di lokal ini sebetulnya adalah shortcut untuk file-file yang ada di sini di folder network drive tadi. Jadi sudah otomatis juga terupload langsung ke dalam web dari OneDrive. Terusan kita lihat ini saat diklik isinya adalah sama dengan di sini. Dan kemudian diupload ke web. Nah, kemudian sekarang setelah sudah berhasil diupload, kita mau bagikan ke orang lain. Kita arahkan ke folder yang mau dibagi. Kita tekan share. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa folder sharing ini bisa diatur dapat diedit atau hanya bisa dilihat saja oleh orang yang kita share. Misalnya ada teman kita, kemudian kita bisa kirim. Nah, nanti akan mengirimkan email notifikasi bahwa kita sudah membagikan folder kita untuk bisa diakses oleh orang itu. Kita cek di email. Email ini adalah email dari penerima sharing. Jadi bentuk emailnya seperti ini. Kemudian nanti di sini ada link yang mengarahkan kita. Nah, untuk saat ini saya log out dulu atau sign out dulu karena ini menggunakan simulasi 2 akun dalam satu komputer. Jadi supaya nanti default browsernya tidak mengarahkan ke pengguna yang sharing tadi. Sudah sign out. Kemudian lihat di bawah sini adalah pengguna yang menerima pembagian folder tadi. Kita lihat di folder lokalnya kita ada di Windows Explorer. Nah, di situ ada folder baru yang berisi sharing folder dari orang lain ke kita. Nah, di sini bisa dilihat ini belum ada nama orang yang tadi contohnya akan membagikan folder. Nanti kita lihat prosesnya. Ya, di sini ada link tadi yang akan kita klik untuk membuka secara otomatis folder di dalam web yang di-share oleh teman kita. Kita buka. Ya, ini adalah alamat barusan linknya yang di-share. Kita akan pakai dengan browser yang di bawah. Jadi kita copy aja. Kita jalankan di browser yang bawah. Ya, di sini lihat ini adalah folder yang dibagikan tadi oleh
pengguna pertama yang berisi folder yang tadi berasal dari network drive yang hanya bisa diakses oleh pengguna yang sharing ini. Sehingga saat ini untuk folder ini kita yang menerima pembagian akses bisa ikut melihat atau mengedit juga tergantung dari izin yang diberikan oleh pengguna yang sharing tadi. Kita akan tekan synchronize ini supaya nanti dia akan otomatis masuk di dalam local drive kita. Masih berupa seperti berupa shortcut. Sebetulnya dia bukan shortcut, tapi datanya sebetulnya masih online only, jadi tetap belum auto download ke komputer kita, tapi kita bisa melihat semua list-list filenya. Nanti kalau kita double klik, kita buka, nanti dia akan otomatis mendownload. Jadi tidak perlu masuk ke dalam browser untuk mengecek file-file yang dibagikan tadi. Kita jalankan juga di komputer penerima untuk proses sinkronis ini. Nanti kita open Microsoft OneDrive. Di sini memang kita menggunakan dua OneDrive karena satu tadi untuk simulasi pembagi folder. Jadi setelah kita jalankan, nanti di sini akan muncul bertambah folder yang di-sharingkan untuk setiap kali disinkronisasi. Ya, barusan muncul pengguna yang menambahkan sharing tadi. Jadi semua nanti kita bisa akses langsung dari Windows Explorer, tidak perlu buka-buka web browser. Ya, kita bisa lihat di sini, isinya sama dengan di sini maupun di sini khususnya. Seperti sama. Dengan di network drive juga di online di web OneDrive. Jadi data di dalam network drive sudah bisa berhasil kita sinkronisasi dengan web dan juga langsung ke dalam PC atau laptop teman kita tanpa dia membuka web OneDrive. Gampang kan?